dari pasar dan melihat seekor anak anjing. Lalu dia bertanya, apa yang sedang dilakukan anak anjing tersebut di rumahnya. Isita pun memintanya untuk tenang dan mengatakan dia tidak akan melakukan apapun. Amma berkata, hewan ini tidak bisa tinggal di rumahku. Isita kemudian meyakinkan Amma dan memberitahunya tentang konsekuensi yang akan terjadi apabila dia meninggalkan anak anjing itu di jalan. Dia bilang, aku akan melakukan apapun jika kamu menyimpan ini di rumah. Amma mengatakan iya. Lalu, dia membuat Isita setuju dengannya. Isita mengatakan, kau ingin aku memakai setelan penjadi besok dalam acara tersebut? Amma pun dengan senang mengatakan iya. Ruhi bersama Isita sedang menyiapkan nama untuk anjing itu. Kemudian Ruhi bertanya, apakah kau kenal papaku? Isita mengatakan iya. Ruhi bertanya, kapan dia akan datang? Isita mengatakan dia belum mengetahuinya, tapi dia tidak perlu khawatir karena dia akan memberitahunya segera. Ruhi pun pergi dan kemudian Isita tersenyum melihatnya, lalu memikirkan kata-kata Bubala tentang situs web aman. Ruhi mengetahui bahwa Nyonya Bala membutuhkan kunci teras karena mereka akan mengadakan pesta. Amma mengatakan itu teras kita, mereka selalu merusak teras. Kita tidak akan memberikannya. Amma kemudian melihat Isita yang sedang memperhatikan komputernya. Dan dia berpikir, kalau mungkin saja Isita sedang menyukai beberapa profil pria di sana, jadi dia memeriksa situs webnya. Amma kemudian memberikan kunci teras sambil berkata, aku memberikan ini karena aku sangat bahagia untuk putriku. Amma kemudian mengajak anak anjing itu jalan-jalan. Isita pun tersenyum melihatnya. Isita melihat profil Rahman. Nyonya Bala dan tamunya berada di teras untuk mengadakan pesta. Mereka tertawa bersama dan Nyonya Bala meminta semua orang untuk makan. Amma kembali ke rumah dan anak anjing itu berlari ke atas. Anak anjing itu kemudian merusak pesta Ibu Bala dan memakan makanan mereka. Nyonya Bala kemudian melihat Amma dan berkata bahwa anjing miliknya telah memakan dan merusak pesta mereka. Amma dan Nyonya Bala pun terlihat semakin berdebat di hadapan para tamu. Isita mendengar pertengkaran mereka dan dia pun naik ke atas. Amma dan Nyonya Bala terlihat sangat bertengkar hebat. Nyonya Bala mengejek Amma tentang lamaran Isita yang gagal. Isita dan Tuan Iyer pun kaget. Amma mengatakan, beraninya kau menceritakan ini tentang putriku. Isita pun mengatakan kepada ibunya agar membiarkan mereka berkata apapun dan ia mengajak ibunya masuk ke dalam lalu memperingatkannya untuk tenang. Nyonya Bala masih mengomel dengan mengatakan kalau mereka merusak pestanya, sedangkan Amma masih marah karena Bu Bala menyakiti Isita. Dia kemudian datang kepada Isita dan melihat Isita sedang tertidur. Lalu dia melihat profil Rahman di komputer dan berkata, Rahman Kumar CEO. Dia menyukai profilnya. Dia bilang, aku tidak tahu siapa kamu, tapi balas telah menghina dan menertawakan putriku. Isita tertarik kepadamu. Begitu lamaran Isita diperbaiki, aku akan melemparkan kartu pernikahan ke wajah Bala. Lalu ia mengatakan kalau besok adalah hari yang sangat penting dan dia akan membawa Isita. Amma kemudian memanggil adiknya Sonia dan berbicara dengannya. Dia bertanya, apakah ada jabatan CEO di sebuah perusahaan? Sonia mengatakan iya. Amma bertanya tentang gaji CEO. Seperti apa kira-kira? Dia bilang, aku akan berbicara denganmu nanti dan dengan detail secara lengkap. Isita kemudian datang menemui Amma dan mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu dia berkata kepada Amma, kalau mereka akan pergi ke rumah Aka dan itu tidak masalah baginya. Dia pun mengajak mereka untuk segera pergi, tetapi Amma lupa menutup keran air. Amma, Mr. Iyer dan juga Isita datang ke acara tersebut. Mereka kaget melihat Isita dengan gaun Punjabi dan mengatakan kau terlihat sangat cantik. Cici Isita berbicara dengan Isita dan mengatakan kau terlihat sangat cantik. Dia bercanda dengannya dan membuatnya tersenyum. Isita bertanya di mana Aka. Isita menggelitiknya dan mereka tertawa. Dia bilang, aku suka perubahannya. Putranya Shalton datang dan Isita pun memeluknya. Aka datang dan memeluk Isita. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia terlihat sangat luar biasa. Nyonya Bala pun terlihat sedang mengundang semua tamu untuk datang ke rumahnya dan dia bilang, aku menyiapkan ini untuk putraku dan aku tidak akan membiarkan ada sesuatu yang salah. Tenki datang bersama saudara laki-laki Ibu Bala dan juga istrinya untuk bertemu dengan Ibu Bala. Mereka bertanya kapan Rahman akan datang. Nyonya Bala mengatakan dia akan sampai malam ini.
Tetapi kemudian Nyonya Bala kaget ketika melihat banyak air di lantai. Nyonya Bala pun mengungkapkan kekesalannya kepada keluarga Iyar dan mengira mereka sengaja membiarkan keran terbuka agar perayaan mereka tidak jadi dilaksanakan. Emma terlihat bertemu kerabatnya dan memberikan mereka kalung emas untuk Safran. Nenek Safran mengajuk mereka tentang Isita. Amma pun terlihat terluka hatinya, lalu Tuan Iyar menghiburnya dan memintanya untuk tidak menangis. Isita bermain dengan Safran dan dia juga tertawa bersamanya. Amma bertanya di mana Isita. Kemudian Nyonya Bala menelpon Isita, tetapi Isita meletakkan teleponnya dan tidak melihat ada panggilan. Safran kemudian duduk untuk bekerja bersama orang tuanya. Nyonya Bala kemudian menelpon lagi dengan rasa marah. Isita melihat ada panggilan tak terjawab dan ia pergi untuk menelpon kembali. Tetapi kemudian ia kaget ketika melihat Subu bersama dengan istrinya. Isita pun terlihat sedikit kesal melihat mereka berdua. Ia menatapnya dan dia memikirkan saat-saat lama bersamanya. Ia kemudian menyapa Isita dan memberitahu tentang istrinya. Amma melihat Subu dan terlihat sangat kaget. Subu bertanya bagaimana kabarnya. Amma bilang dia baik-baik saja. Amma kemudian membawa Isita bersamanya. Aka bertanya pada suaminya mengapa Subu ada di sini. Dia mengatakan Isita dan Subu telah bertunangan dan mereka saling kenal selama 15 tahun. Dan tetapi sekarang itu sangat memalukan baginya. Itu mengatakan Subu adalah anakku. Dia bisa datang ke rumah ini untuk menghadiri suatu acara. Kau seharusnya menghentikan adikmu untuk datang kemari. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Isita sedang mengadopsi seorang anak. Amma mengatakan, apa yang kau katakan? Lalu ia mengejek Isita. Subu mengatakan, kalian merasa tidak enak melihat putraku, padahal itu adalah kesalahan putrimu. Putraku bisa menjadi seorang ayah dan dia punya pilihan, sedangkan putrimu tidak memiliki pilihan. Tetapi kemudian Amma mengatakan, Isita juga memiliki pilihan. Dia memiliki pilihan yang lebih baik daripada Subu. Isita pun terlihat sangat terkejut, lalu Amma memberitahu semuanya tentang Raman dan memuji-mujinya. Isita mencoba menghentikan Amma. Amma tidak mendengarkannya. Amma berkata, beritahu mereka bagaimana kau bertemu dengannya. Aka kemudian bertanya kepada Isita, apakah kau benar-benar bertemu seseorang? Isita melihat Subu yang memegang tangan istrinya. Lalu dia mengatakan, ya sekarang aku memiliki seseorang. Amma dan Isita terlihat sedang dalam perjalanan. Amma mengatakan, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dariku? Isita mengatakan, aku tidak memiliki Raman dalam hidupku. Aku berkata hanya untuk menjaga kata-katamu, tapi ini tidak benar. Nah, kemudian bertanya, siapa yang dia lihat saat itu? Kemudian Isita bilang, aku melihatnya bukan untuk menikah. Isita mengatakan, janganlah menjadi mata-mata. Isita meminta ayahnya untuk mengantarkannya karena dia harus minum obat. Amma memintanya untuk segera pulang karena dia perlu membicarakan hal tentang Raman dan juga adopsi. Isita mengatakan tidak ada Raman. Amma kembali ke rumah dan melihat dekorasi. Nyonya Bala melihat Amma dan Tuan Iyar, lalu mereka berdebat. Dia menghentikan Amma pergi ke rumahnya. Amma berkata, mari kita pergi, kami sangat lelah. Amma menertawakan bahasa Inggris Ibu Bala. Semua orang kemudian memberitahu Ibu Bala tentang masalah air. Isita datang dan melihat mereka sedang bertengkar. Dia mencoba membawa Ibu Bala masuk ke rumah. Nyonya Bala kemudian berkata, kami berkali-kali menelpon putrimu. Amma mengatakan kami sangat sibuk. Ibu Bala kemudian mengatakan sibuk dalam hal apa? Lalu ia kembali mengejek Isita. Dia menegur Isita karena tidak mengangkat teleponnya. Isita pun masuk ke dalam rumahnya dan membuang air yang ada di sana. Ketika membersihkan air, ia mengingat ejekan dari Ibu Bala. Dia juga memikirkan Subu dan juga istrinya. Dia kemudian juga memikirkan tentang dirinya saat momen di mana ia bertunangan dengan Subu. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan Subu bertanya kepada dokter apa yang sedang Isita alami. Dokter mengatakan kepadanya kalau Isita tidak akan bisa hamil. Isita kemudian juga mengingat ketika ia berbicara dengan ibunya tentang masalah tersebut. Dia bilang kalau dia menderita penyakit TBC di perut dan dia mengingat semua itu. Isita meminta Amma untuk mengatakan yang sebenarnya. Amma berkata, ya, kau mengidap TBC dan dokter memberitahu bahwa 10% kemungkinan hal itu akan terjadi. Amma berkata, aku pikir doaku akan selalu melindungimu.
Dan kemudian Ibu Subuh memutuskan pernikahan Subuh dengan Isita. Amma bertanya kepada Subuh tentang keputusan tersebut. Subuh mengatakan kalau dia benar mencintai Isita, tetapi dia lebih mementingkan anak-anak. Amma datang dan melihat Isita sedang mengepel Liang sambil melamun. Lalu dia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau terlihat sangat marah?" Kemudian Isita pun terlihat menangis. Isita melihat anak anjing itu dan memeluknya. Wanier kemudian meminta Amma agar tidak mengganggu Isita dan membiarkannya sendiri.